Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan mulai materi baru ya, buku tema 2, subtema 1, pembelajaran pertama. Nah, di pembelajaran pertama ini kita akan awali dengan materi pembelajaran yaitu dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Nah, dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, di sini ada sebuah contoh dongeng berjudul Pohon Apel yang Tulus. Atau anak-anak bisa simak di buku paketnya halaman 2 dan 3 ya. Nah, Putri akan coba sampaikan cerita tersebut. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu pun tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku, pohon?" tanya si anak laki-laki itu. Pohon apel pun menjawab, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Laki-laki itu pun memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi si laki-laki itu tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel pun kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu pun datang kembali. Sekarang mereka sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata si pohon apel. "Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab anak laki-laki itu. Lalu, akhirnya, baik, sisa pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. "Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, setelah tadi mendengarkan dongeng pohon apel, cerita tentang anak laki-laki dan pohon apel yang sangat memberi pesan untuk kita semua ya, agar kita menghargai teman kita, supaya kita tidak memanfaatkan teman kita untuk kepentingan pribadi. Baik anak-anak, sekarang kita akan beralih ke materi pelajaran berikutnya ya. Di sini kita akan belajar matematika mengenai sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Apabila anak-anak masih belum paham, maka Putri jelaskan dengan simbol ya. Jadi misalnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi ditukar tempat, di mana A dan B merupakan bilangan cacah atau bilangan bulat ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikut ini ya. Jadi di sini ada soal 35 ditambah 15 sama dengan 50. Atau bisa kita tukar tempatnya menjadi 15 ditambah 35 sama dengan 50. Hasilnya sama, hanya tempatnya yang kita tukar. Paham ya? Jadi 35-nya yang tadinya di depan berpindah tempat di belakang. 15-nya yang tadinya di belakang pindah tempat di depan. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35 sama dengan 50. Paham ya?
Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang angkanya lebih besar. 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Atau kita tukar tempatnya, 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi bisa kita tuliskan 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Paham? Sekarang kita coba contoh soal berikutnya. Ada angka 200 yang butir kasih tanda warna merah, ditambah 350 diberi tanda warna biru, sama dengan 550 apabila kita jumlahkan keduanya. Sekarang kita tukar tempat ya, yang warna biru di depan, yang warna merah gantian di belakang. Jadi ada 350 ditambah 200, hasilnya sama 550. Jadi bisa kita tuliskan 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Paham sampai sini? Nah, sekarang bisa kita anak-anak lanjutkan belajar sendiri di buku temanya ya. Selamat belajar anak-anak semuanya. Selamat pagi.